Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan dari penjelasan al-usul ats-tsalatsah. Ya, setelah muallif berbicara tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah hijrah, bersafar ke negeri kafir, tinggal di negeri kafir, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau katakan, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islam mithlu zakah was shaum wal hajj wal jihad wal adhan wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'i al islam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di Madinah, beliau hijrah dari Makkah dan tinggal di Madinah, maka kemudian beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariat Islam yang lainnya seperti zakat. Zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Puasa, haji, jihad, termasuk adzan, al-amr bil ma'ruf, wan nahy 'anil munkar, dan syariat-syariat yang lainnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan, bahwa muallif rahimahullah taala berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah An-Nabawiyah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang lain yang belum diperintahkan ketika di Makkah. Karena sungguhnya di Makkah, ketika di Makkah, fokus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam masalah tauhid. Fokus dakwahnya Rasulullah SAW selama di Makkah itu adalah masalah tauhid. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun itu fokus dakwahnya Nabi SAW dalam masalah tauhid. Baru kemudian tahun ke 11, 12 dan 13 mulai ada pensyariatan, seperti pensyariatan salat.
Pensyariatan salat 5 waktu itu di tahun keberapa? Kita sudah bahas lalu. Ya, tahun ke-12. Ya. Tahun ke-10, akhir tahun ke-10 dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah walam tufrad alaihi zakah. Ya, saat beliau berhijrah ke Madinah belum disyariatkan, belum difardukan tentang zakat, puasa, haji, ya, dan juga ya syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa dhahiru kalamil muallif rahimahullah taala anna az-zakah furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Yang nampak dari perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bahwasanya zakat itu ya diturunkan pensyariatannya ketika di Madinah secara ya asal dan tafsil. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna az-zakah furidat awalan fi Makkah. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa asal pensyariatan zakat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di Makkah. Akan tetapi secara terperinci belum disebutkan. Ya, belum dirinci ketika masih di Makkah. Semacam nisabnya berapa, ya, kemudian takdir ya berapa yang akan dikeluarkan, yang wajib untuk dikeluarkan dari zakat mal, itu belum diturunkan ketika di Makkah. Nanti di Madinah baru kemudian ada tafsilnya, ada rinciannya, berapa nisab zakat, berapa miqdarnya, ukurannya yang akan dikeluarkan. Ya. Ya, karena kata sebagian ahlul ilmi bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat, ya, ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu turunnya di Makkah. Ayat-ayat Makkiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah haknya pada hari ya ketika memanen. Ini zakat apa? Zakat pertanian. Ayat ini adalah Makkiyah. Juga ayat yang lain walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya, dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak ya yang ma'lum ya. Lis-sa'ili wal mahrum. Ya, bagi para ya minta-minta. Orang yang meminta ya, dan orang-orang yang terhalangi dari harta. Ada orang-orang miskin. Ada haknya orang-orang miskin pada harta orang-orang kaya. Ayat ini diturunkan di Makkah secara umum. Asal pensyariatan zakat itu diturunkan ketika di Makkah. Wa ala kulli hal fastiqraru zakati wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayani mustahaqqiha kana fil Madinah. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan adapun perincian daripada zakat ini maka dia diturunkan di Madinah. Wa kadzalikal adzan wal jum'ah. Demikian juga masalah adzan, masalah salat Jumat itu diturunkan syariatnya di Madinah. Wadh-dhahir anna al-jamaah kadzalika lam tufrad illa fil Madinah. Demikian pula salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu belum difardukan, belum diwajibkan ya kecuali ya ketika sudah di Madinah. Li'anna al-adzan alladhi fihi ad-da'wah lil jamaah furida fi sanati ats-tsaniyah. Ya, karena sungguhnya adzan ya, kumandang adzan yang sekarang ini kita kumandangkan yaitu pensyariatannya itu sudah di Madinah tahun kedua Hijriyah. Ya, pensyariatan adzan. Ya. Fa amma zakah wa shiyam faqad furida fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Demikian pula zakat dan puasa itu diwajibkan pada tahun ke-2 ya setelah hijrah. Wa ammal hajj falam yufrad illa fi sanati tasi'ah. Adapun syariat haji ya, dia tidak diwajibkan kecuali nanti pada tahun ke-9 ya, tahun ke-9 Hijriyah. Ini berdasarkan perkataan yang paling
ya rajih, yang paling kuat dari perkataan para ulama. Dan itu ketika Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW menguasai Mekah, maka pada tahun ke-9 disyariatkan haji. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairihima min asy-sya'air adh-dhahirah kulluha furidat fil Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamatid daulah al-islamiyyah fiha. Ya, demikian pula al-amru bil ma'ruf, ya, perintah, ya, wajibnya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ya diwajibkan ketika sudah di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menetapkan ya pemerintahan Islam ya di Madinah. Akhadha ala hadha 20 sinin. Akhadha ala hadha 20 sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinihi. Ada kelapa jatuh. Apa? Ya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu wa dinuhu baqin. Beliau wafat tetapi agamanya ya tetap tegak. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, akhadha ay anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yani fi al-Madinah yani 10 sinin ba'da hijratihi falamma akmala Allahu bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah 'ala al-mu'minin ikhtarahu Allahu li jiwarihi wal lihaqqi bir rafiqil a'la minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan ya orang-orang yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, ya orang-orang yang jujur, ya para syuhada, orang-orang yang saleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tahun ke-10. Fabtada'a bihi al-marad salawatullahi wa salamuhu alaihi fi akhir syahr Safar. Di akhir bulan Safar tahun ke-10 itu mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Wa awwalu syahri Rabi'il Awwal. Demikian pula berlanjut sampai awal bulan Rabi' al-Awwal. Fa kharaja ila an-nas 'asiban ra'sahu fa sa'ida al-mimbar fatashahhad. Kemudian dalam kondisi sakit beliau ya keluar menemui ya sahabat-sahabatnya dalam keadaan ya sakit tersebut sambil mengikat ya beliau mengikat kepala. Dalam kondisi sakit sambil mengikat kepala beliau keluar bertemu dengan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau naik mimbar. Ya, beliau naik mimbar. Beliau kemudian ya sebagaimana kebiasaannya ya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika an istaghfara lisyuhada. Yang pertama kali beliau berbicara ya ketika naik mimbar itu adalah beliau ya beristighfar, ya memohonkan ampun ya bagi para asyuhada alladzina qutilu fi Uhud. Itu para syuhada yang gugur ketika perang Uhud. Tsumma qala, lalu kemudian beliau berkata, inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya
ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan, ya, memilih antara dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Langsung kemudian beliau menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung menangis. Wa qala, Abu Bakar berkata, bi abi wa ummi tafiduka, bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Ya. Bapak dan ibu kami, anak-anak kami, harta-harta kami, bahkan diri kami itu menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tenanglah wahai Abu Bakar, tenanglah wahai Abu Bakar. Tsumma qala, in amina an-nas wa alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu Abu Bakar, walakin khullatul Islam wa mawaddatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada manusia yang menggaransikan kepadaku mengenai persahabatannya, mengenai hartanya, maka dia adalah Abu Bakar. Kalau ada orang yang menitipkan, yang menggaransikan persahabatannya dan hartanya, maka dia adalah Abu Bakar. Dan seandainya boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya boleh bagiku untuk mengambil seorang sahabat, seorang kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Akan tetapi ya, persahabatan atau kekasih di sini hanya dibatasi oleh Islam. Sementara yang dijadikan kekasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu sebagaimana yang sudah kita sebutkan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Beliau radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling memahami kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataannya ini, amara sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar an yusalli bin nas. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam ya bagi manusia. Dan hari itu adalah hari ya Senin. Ya, ats-tsani asyar atau ats-tsalits asyar min syahri Rabi' al-awwal min as-sana al-hadi asyarah min al-hijrah. Hari itu hari Senin di tahun ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tanggal 12 atau tanggal 13 Rabi' al-awwal. Jadi yang pasti bahwa tanggal 12 Rabiul Awal, Syekh Utsaimin katakan juga, atau tanggal 13 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sakit parah, yudkhilu yadahu fi ma'in indahu wa yamsah wajhahu. Beliau masih sempat memasukkan tangannya ke dalam air lalu kemudian mengusap wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu sakarat, berat. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakaratul maut. Thumma syakhasa basarahu nahwa as-sama' wa qala Allahumma fi ar-rafiq al-a'la. Kemudian beliau menatap ke langit sambil kemudian beliau mengatakan Allahumma fi ar-rafiqil a'la. Ya Allah, kita akan berjumpa di tempat yang tertinggi. Fatufiya dzalikal yaum fattaraba an-nas lidzalikal waqt. Wa haqqa lahum an yattaribu hatta jaa Abu Bakar radhiyallahu anhu fasa'ida al-mimbar fahamidallah wa athna alayhi thumma qala amma ba'd fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Begitu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka guncang kota Madinah. Guncang kota Madinah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ada yang mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lidahnya menjadi keluh, tidak bisa lagi berbicara apa-apa. Ada yang mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh, tidak bisa lagi berjalan. Dan kondisi seperti itu ikhwas sekalian yang menunjukkan bahwa betapa kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba mereka mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak terima, marah kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Pada kondisi keguncangan tersebut tampillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau naik ke mimbar lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, amma ba'd, barang siapa yang ya'budu, yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah wafat. Jadi siapa yang berislam, dia beribadah hanya karena Muhammad atau dia menyembah Muhammad saja, maka sungguhnya Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang berislam, siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan dia tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan mati. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Dan tidaklah Muhammad itu melainkan ia adalah seorang rasul yang juga telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh lantas kalian berbalik ke belakang? Apakah ketika Muhammad telah wafat atau terbunuh lalu kalian akan murtad? Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau membaca, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya kamu wahai Muhammad pasti mati dan mereka pun pasti mati juga. Ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena virus corona. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kematian. Dan ini yang seharusnya ada pada diri setiap muslim.
selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dimanapun dia berada, dalam kondisi sehat apalagi dalam kondisi sakit. Mempersiapkan diri. Kematian itu datang tidak melihat yang tua ataupun yang muda, tidak melihat yang sakit ataupun yang sehat. Kemudian fashtadda buka'un nas wa 'arafu annahu qad mat. Maka ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbicara di atas mimbar dan menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan, seketika itu manusia pun menangis. Mereka menangis, semakin menjadi-jadi tangisan mereka. Dan mereka menyadari bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Orang yang begitu perhatian terhadap mereka, orang yang begitu mencintai mereka, yang selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan, menunjukkan jalan keselamatan, telah wafat. Siapa yang tidak sedih dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Faghusila salawatullahi wassalamuhu alaihi fi thiyabihi takriman lahu. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan pakaiannya, yaitu sebagai bentuk pemuliaan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kufina bi thalathati athwabin. Lalu kemudian beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Dikafani dengan 3 lapis kain putih. Tidak ada tidak ada qamis, tidak ada baju, tidak pakai imamah juga. Wa sallan nasu alaihi. Dan kemudian juga manusia, orang-orang menyolati beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia mensalati beliau sallallahu alaihi wasallam bebas, tidak ada yang mengimami, masing-masing mensalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dufina lailatal arbi'a ba'da an tammat mubaya'atul khalifah min ba'dihi. Lalu kemudian beliau dikuburkan pada lailatul arbi'a, malam Rabu. Setelah selesai pembaiatan kaum muslimin kepada khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, itu masih tertunda penguburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada pengurusan kekhilafahan. Siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat mereka berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan isyarat dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya boleh aku mengambil seorang kekasih, maka aku ambil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasih. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini adalah isyarat yang dipahami oleh para sahabat, yang menjadi khalifah setelahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah manusia berbaiat kepadanya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Selanjutnya berkata Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan wa aftarada Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal ins. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Bahkan termasuk juga kepada bangsa jin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an."
wa akmalallahu bihi ad-din wa dalil qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad kepada seluruh manusia, itu surah Al-A'raf ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai sekalian manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini. Artinya apa jemaah sekalian? Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah itulah agama. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah agama. Sehingga yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikatakan agama. Dan siapa yang mengatakan bahwa perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan mereka itu adalah kebaikan, lalu mengharapkan pahala darinya, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari agama, adalah syiar Islam, maka dia masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan kami yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ayat ini sangat jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini telah aku sempurnakan ya bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, dan aku telah sempurnakan pula ya nikmatku ya kepada ya kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ya ridha, aku rela Islam itu menjadi agama kalian. Kalau agama sudah sempurna, berarti tidak boleh lagi ditambah. Kalau sudah sempurna, ya tidak boleh lagi ditambah. Siapa yang menambah amalan-amalan di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terindikasi dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah sudah katakan sudah sempurna, lalu kemudian dia datang dengan yang baru. Sudah lengkap. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Jadi tugas kita kaum muslimin, tugas kita adalah mengikuti apa yang sudah ada dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama mengikuti apa istilah kalau dalam pekerjaan ini, SUT, SOP, ya, standar apa? Standar operasional prosedur, ya, atau biasa juga SUT, ya, standar uraian tugas. Dalam masalah agama ini sudah ada SOP-nya, sudah ada SUT-nya. Dalam masalah ibadah sudah ada. Kita tinggal mengikuti itu. Kalau kita mengikuti itu, maka selamat, diterima amalan kita. Kalau tidak mengikuti itu, maka tertolak. Sama halnya ketika kita diberikan tugas ini, ya, prosedurnya seperti ini, lakukan sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur, apa yang terjadi? Ditolak, tidak diterima pekerjaan kita. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan administrasi dunia, kita mengikuti prosedur. Kenapa dalam urusan agama kita tidak ikuti prosedur? Jadi ikhwas sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita tinggal mengikut saja. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita lakukan. Yang tidak, tinggalkan. Ya, supaya nanti tidak menyesal. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka mengharapkan kebaikan darinya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Apa sebabnya? Karena mereka menyelisihi
syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, fi hadhil ayah dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah ila an-nasi jami'an wa anna alladhi arsalahu lahu mulkus samawati wal ardh. Ini adalah dalil bahwasanya Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dia diutus oleh pemilik langit dan bumi. Dia diutus oleh man biyadihil ihya wal imata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh yang mengendalikan kehidupan dan kematian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyah kama huwal mutawahhidun fil rububiyyah. Dia maha tunggal, maha esa dalam uluhiyah juga dalam rububiyah. Thumma arsala subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah an nu'mina bihadza ar-rasul an-nabi al-ummi wa an nattabi'ahu wa anna dzalika sababun lil hidayah al-ilmiyah wal amaliyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti, mengimani dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita ikuti dan kita imani bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah merupakan hidayah. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah ini adalah pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan taufik taufik itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad wa hidayatu at-taufiq. Yang selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, hidayah. Jalan yang lurus ini dari sisi keilmuan, pemahaman, dan yang kedua adalah dari sisi amalan. Ini dikatakan hidayatul irsyad, yaitu pengetahuan kita, ilmu kita tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taufik adalah kesanggupan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita sering mendapati dalam kehidupan kita orang-orang yang mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengamalkannya. Sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Taufik belum sampai kepadanya. Hidayah sudah sampai. Dan semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berikan hidayah kepada mereka. Ada orang-orang yang setiap hari mendengarkan nasihat-nasihat agama, setiap hari mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sama sekali tidak terbetik hatinya untuk mempelajari sunnah, untuk mengamalkan sunnah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai pada kondisi seperti itu lalu kemudian Allah wafatkan kita tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya kita sangat membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita berdoa dalam kehidupan kita dihidupkan dalam keadaan Islam, dihidupkan dalam keadaan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam merindukan saudara-saudaranya. Beliau sallallahu alaihi wasallam merindukan saudara-saudaranya. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "La, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang belakangan. Mereka tidak melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Aku akan menunggu mereka di Al-Haud.
Dan Nabi SAW, aku akan menunggu mereka di Al-Haud. Dan Nabi SAW mengentarai, mengenali, saudara-saudaranya ini, itu orang-orang yang beriman kepadanya, dari bekas-bekas wudhu mereka. Sampai kemudian ketika beliau SAW menggiring mereka untuk pergi ke haudnya, ke telaganya, tiba-tiba muncul malaikat yang mengatakan ini, mereka terhalangi, mereka ini tidak. Rasulullah SAW katakan, mereka ini adalah umatku. Lalu apa kata malaikat? Lah, mereka telah merubah apa yang telah engkau bawa. Mereka telah merubah apa yang telah engkau bawa. Artinya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau perbuatan-perbuatan bid'ah. Bagi para pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah masih ada asar wudu, masih ada asar wudu, pengaruh-pengaruh wudu itu masih ada, tetapi mereka dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW. Nah, kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, lakukan, pelajari dan kerjakan sunnah-sunnah beliau SAW. Jangan melakukan perubahan-perubahan, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Ketika malaikat mengatakan demikian, maka Nabi SAW katakan, suhqan, kalau begitu menjauh kalian, menjauh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua tadi, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sudah sempurna dan akan terus tegak ila yaumil qiyamah, akan terus tegak sampai hari kiamat. Famatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummah jami'a ma tahtajuhu. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat melainkan telah beliau jelaskan semuanya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan telah beliau jelaskan semuanya yang dibutuhkan oleh manusia. Fi jami'i syu'uniha, dalam segala urusan mereka. Segala urusan manusia telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahkan disebutkan pula dalam perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Ini perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya telah dijelaskan oleh beliau. Bahkan burung yang berterbangan di angkasa itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan terbangnya burung itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum hatta al-jur'ah adabu qada'il hajah." Nabi kalian seorang musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian bahkan dalam urusan qada'ul hajah, dalam urusan cebok, dalam urusan buang air, itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Na'am, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'id aw baul aw nastanji bi aqal min 3 ahjar." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami ketika buang air menghadap ke kiblat. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika buang air, mau buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk beristijmar,
ya bercebok tapi bukan dengan air, menggunakan batu. Ya tidak boleh ya kurang dari tiga batu. Wa an nastanjiya bil yamin. Dan Nabi SAW juga melarang kami untuk bercebok dengan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi raji'in aw 'idhamin. Juga Nabi SAW melarang kami ya bercebok ya dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Ini dalam persoalan membersihkan dubur dan kubul telah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kullad din imma biqabulihi wa imma bi fi'lihi wa imma bi iqrarihi ibtida'an aw jawaban an su'al wa a'dhamu ma bayyana alaihi salawatullahi at-tauhid. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi au bi fi'lihi, dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan persetujuannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah masalah tauhid. Jemaah sekalian, cukup apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Mengikutlah kalian, mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena sudah cukup bagi kalian. Dalam urusan agama itu sudah cukup. Adapun dalam urusan dunia silakan mau berkreasi, tapi dalam urusan agama tidak. Sudah ada SOP-nya. Itu yang kita lakukan. Ya. Maka siapa yang mendatangkan satu amal lalu kemudian dia katakan ini adalah bagian dari agama, hal yang pantas untuk kita katakan adalah ainad dalil. Ya, mana dalilnya? Itu penting. Ya, jangan sampai kita beribadah melakukan satu amal, satu perbuatan ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rugilah kita. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diistiqamahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga wafat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Disimpan saja pertanyaannya, nanti ada malam tersendiri kita khususkan banyak pertanyaan yang akan kita jawab insyaallah. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.